Perkenalkan, nama saya Tegar Sandawijaya. NIM saya 2024-310032. Mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin penting. Yang pertama yaitu dampak positif dari pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda dan dampak negatifnya. Nah, di sini pada poin yang pertama yaitu ada 4 penjelasan yang akan saya jelaskan, yaitu meningkatkan wawasan global. Yang pertama, generasi muda menjadi lebih terbuka terhadap budaya, ideologi, dan perkembangan dunia luar, sehingga dapat dibandingkan dan menghargai keunggulan budaya sendiri. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu memperkuat rasa cinta tanah air melalui perbandingan. Nah, dengan melihat negara lain, generasi muda bisa termotivasi untuk membangun bangsanya agar setara atau lebih unggul. Nah, kemudian yang ketiga, peluang untuk memperkenalkan budaya lokal ke dunia. Media sosial dan teknologi global memungkinkan generasi muda mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional, seperti melalui konten seni, kuliner, dan tradisi. Kemudian yang keempat yaitu mempertumbuhkan rasa identitas nasional ke bentuk pertahanan bangsa. Seperti di tengah dominasi budaya asing, sebagian generasi muda semakin ingin mempertahankan jati diri bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia, pakaian adat, dan produk lokal. Kemudian sini akan saya jelaskan juga yang pengaruh yang kedua, yaitu yang negatif. Di sini juga saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu gaya hidup dan budaya asing mendominasi. Nah, generasi muda lebih menyukai budaya luar seperti K-pop, budaya barat, dan lain-lain dibandingkan budayanya sendiri, sehingga nasionalisme bisa kritis. Kemudian yang kedua, munculnya sikap individualisme dan konsumerisme. Globalisasi membawa nilai-nilai individualisme yang bisa menggeser nilai gotong royong dan kebersamaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, banyak digunakan bahkan di media sosial, sehingga mengurangi penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kemudian yang keempat, kurangnya minat terhadap sejarah dan warisan budaya lokal. Banyak generasi muda kurang mengenal atau tidak tertarik mempelajari sejarah, perjuangan bangsa, dan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian kesimpulannya, globalisasi bisa memperkuat maupun melemahkan nasionalisme generasi muda, tergantung bagaimana mereka menyikapinya. Oleh karena itu diperlukan pendidikan karakter seperti pembelajaran sejarah bangsa dan promosi budaya lokal secara kreatif agar generasi muda tetap mencintai dan bangga terhadap negaranya di tengah arus globalisasi. Sebelum masuk ke topik pembahasan penting, kita harus mengetahui apa sih itu globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui teknologi, informasi, komunikasi, dan perdagangan. Lewat globalisasi, budaya, gaya hidup, dan informasi dari negara lain mudah masuk ke Indonesia. Kemudian, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Mewujudkannya bisa berupa bangga memakai produk lokal, melestarikan budaya sendiri, hingga rela berkorban untuk kepentingan negara. Kemudian
bagaimana sih globalisasi memengaruhi nasionalisme generasi muda? Pengaruhnya tidak lain dan tidak bukan adalah lebih terbuka dan cerdas. Kemudian, bagaimana sih globalisasi memengaruhi nasionalisme generasi muda? Di sini saya akan menjelaskan 2 poinnya, yaitu yang pikirannya positif, pengaruh positif. Yang pertama, yaitu lebih terbuka dan cerdas. Globalisasi membuat anak muda bisa belajar dari negara lain, sehingga bisa berpikir kritis dan ingin memajukan negaranya. Kemudian poin yang kedua, semangat berinovasi. Banyak anak muda terinspirasi dari teknologi dan ide luar negeri untuk menciptakan hal baru yang bermanfaat bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga, promosi budaya lokal secara global. Nah, lewat media sosial, generasi muda bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia seperti batik, musik daerah, atau kuliner tradisional. Kemudian pengaruh negatifnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu budaya asing lebih diminati. Banyak remaja lebih mengidolakan budaya luar negeri seperti K-pop atau western style daripada budaya Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang poin kedua, menurunnya rasa bangga terhadap identitas bangsa. Itu adalah seperti ada yang merasa malu memakai bahasa daerah atau produk lokal karena dianggap kuno lah atau tidak keren. Kemudian yang ketiga, kurang peduli terhadap sejarah dan jati diri bangsa. Fokus pada tren global membuat sebagian anak muda lupa mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Kemudian apa saja sih solusinya? Solusinya yaitu bisa melalui pendidikan karakter dan kebangsaan yang harus diperkuat di sekolah dan dari keluarga. Kemudian kampanye cinta produk lokal dan budaya Indonesia harus dilakukan secara kreatif dan kekinian. Kemudian generasi muda perlu didorong untuk membangun nilai lokal dengan wawasan global seperti think globally atau ex locally. Di era modern ini, globalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Nah, arus informasi, teknologi, budaya, dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia dengan mudah masuk melalui media sosial, internet, dan berbagai platform digital. Nah, hal ini membawa dampak besar terhadap cara berpikir, bertindak, dan bersikap. Nah, sebagian besar anak muda Indonesia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sih pengaruh globalisasi terhadap perasaan nasionalisme generasi muda? Nah, di satu sisi, globalisasi membawa dampak positif ke generasi muda. Kini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Mereka bisa belajar banyak hal, membandingkan kondisi negara lain dengan kondisi Indonesia, serta mendapat inspirasi untuk berinovasi dengan kemajuan bangsa. Banyak anak muda yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan karya-karya lokal yang mampu bersaing secara global. Tak sedikit pula yang mempromosikan budaya Indonesia melalui media sosial seperti menampilkan tarian tradisional, pakaian adat, hingga makanan khas dari daerah kepada audiens internasional. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi bisa menjadi alat untuk memperkuat nasionalisme jika digunakan dengan baik. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan serius terhadap nasionalisme. Banyak generasi muda yang lebih mengidolakan budaya asing daripada budaya sendiri. Mereka lebih bangga menggunakan produk luar negeri, mengikuti gaya hidup barat, atau Korea.
dan bahkan mulai melupai sejarah serta warisan budaya Indonesia. Nah, penggunaan bahasa asing secara berlebihan juga menjadi salah satu tanda-tanda bahwa identitas nasional mulai terpinggirkan. Jika tidak disadari sejak dini, nasionalisme bisa semakin melemah di kalangan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk menjaga dan menumbuhkan nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi. Pendidikan karakter dan kebangsaan harus diperkuat, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Generasi muda perlu diajak untuk mengenal sejarah bangsanya, mencintai budaya lokal, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus mendukung serta memberi ruang bagi kreativitas anak muda yang ingin membangun negeri dengan cara-cara modern, namun tetap harus berakar pada nilai-nilai lokal. Globalisasi memang tidak bisa dihentikan, tapi dengan sikap yang bijak. Generasi muda bisa tetap terbuka pada dunia tanpa kehilangan jati diri, karena sejatinya menjadi warga dunia yang modern tidak berarti melupakan akar kebangsaan. Justru di tengah keterbukaan global, nasionalisme menjadi semakin penting sebagai landasan untuk tetap mencintai dan membangun tanah air tercinta Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya pamit undur diri.